pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena hari ini kita sudah bisa berbakti bersama-sama kembali. Namun demikian, ada di antara kita yang tidak bisa beribadah bersama-sama. Kepada Bapak Ibu yang saat ini tetap berada di rumah, saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan di dalam kitab Mika pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Bapak Ibu, ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Surakarta periode yang pertama, waktu itu saya masih berada di Solo. Ketika beliau menjabat sebagai wali kota Surakarta, atau ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, seringkali beliau ini membuat para wartawan kewalahan, karena beliau ini memang dikenal sebagai seorang pemimpin yang suka belusukan. Dia akan melakukan belusukan kapan saja beliau mau. Bahkan seringkali terjadi di luar jadwal dan di luar aturan dan di luar kebiasaan para pejabat pada umumnya. Dan semenjak beliau menjadi presiden, giliran para pampres, orang-orang yang bersama-sama dengan beliau dibuat kewalahan juga. Beliau berkata, pas pampres itu harus mengikuti saya, bukan saya yang mengikuti mereka. Saya kan presidennya, masa presiden diatur bawahan? Itu kata beliau. Bapak Ibu, inilah artinya berjalan bersama orang yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada kita. Kita harus mengikuti apa yang dia mau, bukan dia mengikuti apa yang kita mau. Demikian juga ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita harus mengikuti yang Tuhan mau, bukan Tuhan yang mengikuti apa yang kita mau. Lalu apa artinya berjalan bersama dengan Tuhan? Ada 3 kebenaran yang
bisa kita dapatkan di dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kebenaran yang pertama adalah berjalan bersama Tuhan. Artinya kita bersedia mendengarkan pengajaran Tuhan. Bersedia mendengarkan pengajaran Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang kedua bahwa banyak bangsa akan pergi ke gunung Tuhan. Mereka melakukan itu tanpa paksaan, tetapi dengan rasa senang hati, bahkan sambil mengajak satu sama lain. Mereka berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Tujuan mereka pergi ke gunung Tuhan bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk belajar. Bangsa-bangsa yang naik ke gunung itu mengakui Tuhan adalah pengajar yang mumpuni. Maka ada kerinduan yang sangat besar, yang sangat kuat di dalam diri mereka untuk diajar oleh Tuhan sendiri. Bangsa-bangsa itu juga tidak hanya ingin belajar, tetapi mereka juga ingin menghidupi pelajaran yang sudah diterimanya di dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak ingin hanya berteori, tetapi ingin mempraktekkan apa yang diterimanya. Dan itu terlihat jelas dari kata-kata mereka sendiri. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi mereka ini tidak hanya belajar tentang jalan, tetapi juga ingin menempuh jalan tersebut. Apa yang mereka dapatkan, itu yang akan mereka lakukan, yang akan mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita boleh datang ke rumah Tuhan, atau ketika kita datang ke rumah Allah, itu bukan karena rutinitas, bukan karena sekedar kewajiban, tetapi sungguh-sungguh ada kerinduan yang mendalam dalam diri kita untuk mendengarkan pengajaran Tuhan serta mentaatinya. Jadi kita datang, kita ingin mendengar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan kita akan pulang mempraktekkan apa yang sudah kita terima ketika kita berada di rumah Tuhan. Itu yang pertama. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti kita bersedia untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Kebenaran yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita bersedia dipimpin oleh Tuhan. Bersedia hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ayat yang ketiga dan yang keempat, di situ dikatakan bahwa Allah akan menjadi hakim dan akan menjadi wasit bagi bangsa-bangsa. Menjadi hakim artinya Allah yang akan memutuskan perkara dengan adil. Dan menjadi wasit artinya bahwa ia yang akan menjadi pemimpin pertandingan yang tidak akan pernah memihak kepada siapapun. Jika Tuhan yang menjadi hakim dan wasit yang memimpin bangsa-bangsa, maka tidak akan ada lagi yang dinamakan perang. Tidak akan lagi ada perang. Tetapi sebaliknya, yang ada adalah damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, bangsa-bangsa akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak, dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Alat-alat perang mereka ubah bentuknya menjadi alat-alat untuk pertanian,
menjadi alat yang mendatangkan kehidupan. Alat yang digunakan untuk membunuh diganti menjadi alat yang bisa mendatangkan pertumbuhan. Bangsa-bangsa itu tidak mau lagi belajar perang. Mereka tidak ingin saling mematikan, tetapi mereka ingin saling menghidupkan. Makanya tidak ada lagi yang hidup di dalam ketakutan, karena semua serba damai dan tercukupi kebutuhan jasmaninya. Tak ada lagi rasa curiga satu sama lain. Suasana yang seperti ini akan terjadi jika setiap orang sungguh-sungguh mau belajar dari Allah sendiri, Sang Guru yang sejati. Mau belajar dari Allah dan mentaatinya. Ayat yang ketiga dan keempat ini merupakan wujud dari ketaatan mereka. Jadi saudara sekalian, Bapak Ibu, ada banyak orang yang merasa sudah berjalan bersama Tuhan, tetapi tidak mau menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, melainkan berjalan menurut kehendaknya sendiri. Bukan apa yang Tuhan mau, tetapi apa yang saya mau, yang saya lakukan. Sehingga hidupnya bukan dipenuhi damai sejahtera, tetapi sebaliknya, hidupnya tetap dipenuhi dengan kebencian, dengan dendam, dengan iri hati, dengki, dan berbagai macam kekhawatiran. Yang menjadi pertanyaan yang kita renungkan saat ini, maukah Bapak Ibu merasakan kehidupan panjenengan dipenuhi dengan damai sejahtera? Kuncinya hanya satu: patuhilah kehendak Tuhan. Bersedialah hidup panjenengan dipimpin oleh Tuhan. Maka kita sekalian akan merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kebenaran ketiga, berjalan bersama Tuhan itu artinya kita memiliki komitmen untuk setia. Komitmen untuk setia. Di dalam ayat yang kelima, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saya sering kali menyampaikan di dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan bahwa berjalan bersama Tuhan itu bukan berarti tanpa tantangan dan godaan. Karena di dalam perjalanan kehidupan yang kita tempuh, kita akan selalu diperhadapkan kepada orang-orang yang tidak sama dengan kita, orang-orang yang berbeda iman, orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain, yang hidupnya mungkin mereka lebih mujur, mereka lebih makmur, lebih berhasil, lebih bahagia. Sehingga bisa saja kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Karena kenyataannya kita yang berusaha untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan, kehidupan kita jauh di bawah mereka. Ada godaan yang cukup besar bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang mempunyai komitmen tetap yakin bahwa di dalam segala keadaan Tuhan yang menuntun hidupnya. Ia percaya bahwa pada akhirnya nanti Tuhanlah yang memerintah dunia ini dan yang mendatangkan damai sejahtera. Makanya orang-orang yang memiliki komitmen tetap setia kepada Tuhan, mereka dapat berkata, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, akan tetap setia kepada Tuhan.
Inilah Bapak Ibu artinya berjalan bersama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengajaran Tuhan dan mentaatinya. Kita akan menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau setia sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami bisa mulai kembali berbakti bersama-sama di rumah ibadah. Namun kami saat ini juga ingat bahwa ada di antara kami yang tidak bisa beribadah bersama-sama. Untuk itu Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau melawat setiap anak-anak Tuhan. Engkau akan memperhatikan. Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan akan berkenan untuk menyatakan kebaikan pertolongan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin kondisinya kurang sehat, atau punya saat ini tetap harus berada di rumah. Tuhan akan terus memberikan pertolongan, memberikan kesehatan, kekuatan. Engkau menjagai, melindungi. Tuhan memberikan penghiburan, sehingga setiap anak-anak Tuhan akan tetap memiliki semangat dan tetap yakin kepada Tuhan, menaruh setiap pengharapannya kepada Tuhan, tidak akan pernah menjadi putus asa, tidak akan menjadi lelah dan tidak menjadi lengah karena kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi sungguh-sungguh setiap anak-anak Tuhan akan semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin hari semakin akan memiliki satu hubungan yang lebih akrab, lebih dekat dengan Tuhan, dan akan terus merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya, akan terus merasakan sukacita di dalam Tuhan, dan akan tetap memiliki semangat di dalam menjalani kehidupannya meskipun di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati, Tuhan akan melawat, Tuhan akan menjagai, dan Tuhan akan terus menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan. Engkau akan terus menyatakan kasih karunia-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan yang saat ini harus berada di rumahnya masing-masing. Biarlah berkat pertolongan, penyertaan yang daripada Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami menaikkan segala permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.